Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mangku Gimang. Salam sejahtera, salam peternak, salam kesuksesan. Semoga dulur-dulur diberi kemudahan dalam segala apapun, diberi rezeki yang lancar dan diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Oke, kali ini kita akan mengeksplor pada malam hari. Jadi kita masih tetap di depan rumah ya teman-teman. Ini suasana di malam hari. Tidak ada tetangga, tidak ada satu orang pun yang kesini kalau malam hari, karena kami tempat tinggalnya di tengah-tengah kebun atau ya seperti hutan lah. Oke, jadi ini suasananya teman-teman. Kita akan mengeksplor bagaimana suasana di malam hari. Ini Bapak Kenyong lagi membakar sampah untuk menghilangkan nyamuk dan menghangatkan kambing-kambingnya atau domba ya teman-teman. Oke, kita akan menuju ke sana. Kita akan lihat bagaimana suasananya di malam hari. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini masih rawan sekali ular, atau kebanyakan sih ular di sini teman-teman karena masih hutan. Di sini kebanyakan hutan. Mohon maaf salah. Di sini kebanyakan ular, maksudnya ular weling atau bahasa Jawanya ular welang atau weling gitu kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kita harus tetap berhati-hati karena ini gelap ya kan, makanya harus memakai senter atau pencahayaan yang lain agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita jangan sana dulu ya teman-teman, karena takut ada ular, karena saya tidak membawa senter atau membawa pencahayaan yang lain. Jadi kita langsung aja menuju kandang kambing di sebelah sana. Kebetulan Bapak Kenyong lagi di sana, lagi ngopi, dia lagi ngopi ngerokok. Oke, kita akan menuju ke sana dan kita akan menanyakan tentang hal-hal apa saja yang kita tanyakan nanti. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sedang berada di depan kandang kambing. Lihat, kambingnya sangat rakus sekali. Pagi, siang, sore, malam dia terus mengunyah, terus makan. Maka dari itu kita harus ekstra mencari rumput. Seperti ini ya teman-teman suasananya, dulur-dulur. Ini ada bekas daun pisang yang sudah dimakan oleh domba-domba kami. Nanti ini kita akan buang dan kita akan bersihkan, bereskan ya teman-teman ya. Dan disitu seperti biasa, ruangan itu tempat hutan lantoro atau hutan kelantingan. Kalau malam hari di sana tidak ada cahaya teman-teman ya, sangat gelap sekali, nyamuknya pasti sangat banyak sekali. Oke, kita langsung saja menuju Bapak Kenyong. Oke teman-teman, itu lihat dia sedang rokok dan ngopi, Bapak Kenyong. Baik Bapak, kami akan menanyakan bagaimana cara perawatan kambing yang agar kambingnya sehat dan segar. Karena kami kan kurang berpengalamannya, atau dulur-dulur yang di rumah sekarang ini yang mungkin baru saja ingin menernak domba atau kambing, boleh menggunakan versi Bapak Kenyong. Jadi kita akan menanyakannya bagaimana cara merawat domba dan kambing. Bagaimana Pak cara merawat kambing untuk pemula? Intinya yang pertama-tama itu kita hobi dulu Mas. Hobi dulu. Hobi itu yang paling utama tuh hobi. Karena hobi nanti biasanya kalau orang hobi kalau menernak sesuatu itu dengan suka hati, senang hati,
kebiasaan. Nah kalau yang baru mau belajar beternak itu kalau belum hobi, belajar yang sudah punya hobi itu itu yang pertama hobi. Nah Baik. hobi itu bagaimana dikelola supaya menjadi hoki. Oh, jadi bagaimana caranya seperti itu ya Pak ya? Hoki. Jadi kalau memelihara sesuatu kalau nggak hobi nanti hanya ikut-ikutan. Kedua perawatannya kurang maksimal, timbul kambing sakit-sakitan, rusak dan sebagainya. Nah untuk langkah yang pertama yaitu itu tadi hobi dulu. Hobi. Itu menernak apa saja, entah itu burung, ayam, sapi, kerbau, kambing atau ternak-ternak yang lain, itu hobi dulu. Nah yang kedua lahan pakan itu kita survei dulu yang ada di daerah sendiri masing-masing, seperti yang tumbuh di sawah, di ladang maupun di kebun. Jarak itu maksimal 500 meter sampai 1 kilo. Jarak untuk memelihara kambing? Enggak, untuk ngaritnya. Oh, untuk ngaritnya. Nah, untuk Baik. mengurangi tenaga, waktu. Tuh. Berarti minimal jarak 500 meter sampai 1 kilo. 1 dari kilometer. tempat kita, dari tempat tinggal kita. Karena kita. Kalau jauh gimana Pak? Ya dari itu terserah, kalau jauh yang penting ada kendaraannya. Tapi oke. yang ini disurvei dulu padang rumput untuk pakan sehari-hari. Nah, nanti sudah setelah survei lahan apa banyak rumputnya atau banyak pepohonannya, nanti berapa kemampuan kalau seandainya di arit ini berapa jangkauan pakan ternak tadi, 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah yang kedua menentukan jenis apa yang harus kita ternak. Harus menentukan jenis apa, kambingnya jenis apa, seperti itu ya. Atau sapi atau kerbau atau yang lainnya. Nah setelah sudah ini baru nanti kita mau merawat ternak apa. Kalau kebenaran kalau bapak kan di domba ini, untuk kalau pola pakannya itu nggak banyak pilihan, beda kalau kambing-kambing yang lain selain jenis domba. Nah nanti kemampuan kita kalau ini lebih menernak itu lebih sedikit lebih terawat lebih baik daripada banyak tapi nggak terawat. Tergantung kemampuannya kita. Bagaimana kalau kita misalnya melihara satu ternak banyak tapi nggak terawat. Jadi sayang di waktu, tenaga dan lain-lain ya Pak. Juga menentukan indukan itu yang harus sehat bodinya. Nanti untuk kelanjutannya nanti ya terserah bagi siapa yang mau memelihara untuk diambil anaknya, atau kalau dalam bahasa sekarang breeding lah atau apa itu. Diambil anaknya nanti di seri nanti yang ini lahiran ini nanti besar, nanti lahiran kedua lebih ini, jadi berseri dia. Jadi itu berarti bagus keturunannya. Ya, itu intinya. Nah untuk perawatan yang pertama biasanya ini yang kadang-kadang salah penafsiran, yaitu kambing itu gampang stres. Jadi nggak harus disamakan. Jadi kita harus kambing ngikutin kita, jangan kita yang ngikutin kambing. Maknanya adalah kalau kita ngikutin kambing nanti kita sengsara. Tapi apa kata kita? Jadi kita seperti ngarit itu kita sia-sia, sudah jauh, sudah berat, nggak dimakan. Ya betul sekali. Itu Jadi apa kata tenaga kita? Ya Pak ya. Ya, apa kata kita itu dibiasakan. Kadang kalanya misalnya kita kambing atau domba dari ternak lain pakannya seperti ini, di sini seperti ini, itu nanti akan pola makannya akan ini berkurang. Tingginya stres, nanti kurus, sakit dan sebagainya. Jadi harus kayak mengganti makan harus pelan-pelan ya Pak ya. Iya, jadi kadang kalanya misalnya nih kita beli kambing dari Wonosobo
yang beli orang daerah Banyumas misalnya. Iya. Nah di Wonosobo itu lebih cenderung rumputnya tumbuhnya apa. Nah, dia terbiasa makan apa. Nah mungkin di wilayah Banyumas atau di wilayah Tegal atau di wilayah mana saja tidak tumbuh rumput seperti yang itu. Kan beda wilayah, beda rumput. Mungkin ada yang sama tapi lain jenis. Lain jenis ya, betul. Nah, cara penanganannya adalah untuk menghindari stres tadi, yaitu kita terapi jangan dikasih pakan dahulu, dikurangin. Oh, Yang penting ada air kasih gula merah, air kasih gula merah, kasih garam, asupan makan itu awal kambing datang. Awal kambing datang langsung dikasih seperti itu. Iya, dikasih minum gula merah campur garam, gula merah yang direbus untuk menambah nutrisi dulu, kalori dulu, karena biasanya kalau kambing baru datang dia itu stres, nggak mau makan di makanan yang baru. Oh, Itu seperti tata itu. caranya. Jadi cara supaya kambing itu apa kata kita, dia dikasih rumput yang di wilayah kita nggak biasa dia makan, kita kosongin dulu, dilaparin dulu, tapi jangan lupa minuman jangan lupa untuk menambah, untuk biar dia nggak lemas, nggak stres. Berarti wajib minuman itu apa ya? Itu umum kata, itu menurut pengalaman Bapak. Oh, Gitu. Jadi kambing nanti nggak stres. Nah selebihnya nanti adaptasi kurang lebih antara 3 hari, seminggu sampai 1 bulan untuk pola pakan yang ada di sekitar kita. oh seperti itu. Itu seperti itu. Itu langkah yang paling awal, khususnya bagi peternak-peternak kecil yang ada di desa, di kota, di desa, di kampung maupun yang di pedalaman. Peternak kecil lah, atau sebagai peternak pemula. Nanti kita ambil contohnya kambing-kambing mana yang ini, kebetulan ini saya kambing ini sebenarnya kambing rusak. Kambing rusak awal belinya. Kambing rusak. Bukan kambing kita ngambil dari peternak besar Bapak beli, bukan. Kambing rusak Bapak terapi. Nah, hasilnya nanti kita lihat ya Pak ya. Nah, Boleh kita lihat nanti ya Pak ya. nah, ya tata caranya, perawatannya, pola makannya seperti apa. Oke, Ini nanti kambing awalnya kambing rusak, kambing penyakit itu mungkin orang yang profesinya bekerja seperti kerja di kebun, di sawah, tapi di rumah menernak. Nah, jadi nggak teratur pola makannya, pola minumnya, kesehatannya nggak dijaga, kebersihan kandang. Itu jadi dia hanya sekedar dia punya profesi lain, tapi dia pengen punya pemasukan lain. oh iya, betul. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kita ambil kambing yang sudah segar dan sehat. Nah, ini contohnya kayak begini nih guys. Oke teman-teman, kita akan mengambil kambing, contoh kambing yang perawatannya awal dari nol sampai sekarang sehat dan segar ya teman-teman. Kita akan nanti ambil. Kambingnya sudah dikeluarkan di kandang dan ini wujudnya yang sudah dirawat sama Bapak Kenyong. Kita lihat. Gimana Pak Kenyong? Ini kambingnya seperti ini? Ini Sangat gemuk sekali ya. Ya. Ini jenis kambing, ini Mas, kambing ini kan lagi beranak. Biasanya umumnya kambing beranak itu kurus. Ya. Tapi tergantung pola makannya, bagaimana supaya kambing itu tidak stres kalau pas ini. Jadi terpenuhi, ini baru melahirkan 2 minggu, biar terpenuhi susunya, kita pola pakannya juga diatur. Ini dulu kambing rusak guys, ini udah 6 bulan di sini. Oh, ini udah di sini udah 6 bulan. Ini baru lahir ini. Lahir 2 ini. Lahir 2. Ini bodi kambing. Walaupun sudah lagi menyusui tapi tetap Seger ya Bapak ya. segar, nggak kekurangan pakan. Ini tata caranya, makanya kalau kambing lagi menyusui jangan sampai kekurangan pakan. 24 jam karena kambing betul. Kambing itu jangan perawatan kambing itu umumnya kan orang jatah makan. Sebenarnya nggak, kalau Bapak dijatah tapi pakai aturan.
Oh, jadi kalau yang lain-lain biasanya dijatah makanannya. Nggak pakai aturan, nggak Nggak pakai istiqomah, aturan. nggak Oh, konsisten. konsisten. Nah, Kalau di sini dijatah tapi konsisten. konsisten. Oh, seperti itu Jadi ya, teman-teman. pagi, sore, malam. Kalau umumnya kan kalau orang di itu ternak yang ini malam nggak dikasih makan. Malam kosong berarti Bapak Iya, ya? soalnya pas dia mama biak ini kan ada 3 lambung. Kalau kambing beda sama manusia, lambung pertama itu makan kasar, nanti di mama biak. Betul. Ke apa namanya lambung kedua itu halus. Untuk makanan yang halus. Iya, dari mama biak tadi setelah makan pertama ditampung di babat. Kalau ini kan dibabat. Nanti ada lambung kedua untuk tempat pakan yang halus. Nanti dicerna lagi ke pakan yang lembut, Oh, seperti itu. khusus besar. Iya, iya. Nanti baru diproses lagi ke jadi kotoran-kotoran kayak begini, pripil ini, pripil atau kotoran yang seperti ini kambing sehat. Ya. Nah seandainya pakan ini salah satu kosong, timbul nanti masuk angin, kembung. Kalau perutnya kosong timbulnya masuk Iya, angin dan kosong. kembung. Itu yang Itu banyak- efeknya Pak ya? Itu yang banyak kegagalan orang ini karena nggak istiqomah dalam merawat kambing. Jadi kambing dijatah pakannya. Nah, kambing dijatah pakannya, timbul lagi proses mama biak itu lagi ngunyah untuk ikasan nggak ada. Nah, timbulnya asam lambungnya naik atau kata kalau manusia. Atau manusia. Jadi timbulnya Nanti kembung pasti dan kasih pakan yang lain kembung dia perutnya kayak oh, seperti itu. kayak apa namanya daun pete Cina lamtoro. Kalau bapak mau lamtoro mau daun singkong mau apa masuk. Karena apa? Yang penting jaga pola pakannya jangan sampai kosong. Oh, seperti Yang itu. membuat dia jadi penyakit bagi peternak itu karena pertama nggak terbiasa, kedua apa namanya pola makannya nggak istiqomah, nggak teratur. Oh, seperti Makanya itu. kalau makan salah satu jenis seperti kayak daun singkong atau daun lamtoro itu dia mabok. Karena belum terbiasa. Pertama belum terbiasa, kedua pola pakannya yang nggak Teratur. teratur. Baik seperti itu. Malam juga harus teman-teman. dikasih pakan. Jadi makan 3 kali untuk terapi penggemukan. Kambing sehat cepat berisi, nggak cepat sakit. Kambing itu penyakitnya di kembung kalau salah pakan. Ini salah satu kambing yang sudah Sehat. Ini Segar sekali ya, banyak teman-teman. sekali udah ini. Nah kemarin bapak baru 2 bulan di sini. Nanti contohnya nanti kambing yang nggak dirawat. Jadi bapak bukan beli kambing kambing yang bagus dirawat itu luar biasa. Kambing rusak dirawat jadi bagus. Bagaimana caranya gitu. Jadi semua itu tergantung yang merawat. Merawat. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pakannya, suplai pakan. Gitu. Ini kambing ini lagi gitu ya. Teman-teman lihat kambingnya sangat Minti, segar, minti. minti, Mejek. gemuk. Meja gemuk, minti. Nah ini masuk satu orang ini kambing bibit cetak mas. Bibit cetak. Nah ini karena anakannya ini warnanya sama-sama induknya. Ini patut dirawat baik-baik. Kambing cetak nanti anak keduanya sama gede. Misalnya kayak ini. Tuh. Namanya kambing cetak. Oke teman-teman, kita akan ngambil kambing yang kurang perawatan ya Pak ya? Ya, Atau kurang perawatan, gagal perawatan? Baru di sini baru 2 bulan. Oh, jadi beli baru, di sini baru 2 bulan. Beli di pasar Ombyokan. Beli di pasar Om Jokan. Nanti kita lihat bagaimana ciri-ciri kambing yang ngasal perawatan. Oke, let's go. Itu lihat. Oke teman-teman, kita sudah menurunkan kambing yang rusak yang baru dibeli 2 bulan yang lalu. Ini contohnya kambing yang rusak yang belum sempurna dirawat atau belum sempurna perawatan makanan atau kenyamanan kambingnya ya teman-teman. Oke, kita akan menanyakan lagi kepada Bapak Kenyong. Bapak, ini contoh kambing yang tidak terawat ya Bapak ya? Ya, ini kambing baru 2 bulan.
ini kambing omblokan beli di pasar bukan di peternak. Nah, tainya aja masih kayak telepong tembeleknya guys. Ya teman-teman. Ini beda kalau kambing sehat itu. Ini kambingnya rusak. Ini kayak kerbau, ini telepong kayak telepong tuh. Ini ciri-ciri banyak- kambing yang rusak ya? Iya, ini di lambung ini. Ini lagi diterapi, diobatin dengan obat herbal warisan dari kakek, dari orang tua. Ini ciri-ciri kambing rusak guys. Ini udah 2 bulan di sini, dia sudah kelihatan perutnya. Lihat kepala, bodi itu jauh. Jauh sama tadi ya? Ini Bapak kepala yang sudah dewasa. Ini bodinya bodi umur 3 bulan. 3 bulan. Kalau bodinya bagus, tingginya dapat, panjangnya dapat. Cuma karena nggak terawat, pakannya nggak teratur. Ini kambing dewasa, kambing udah umur setahun lebih, tapi bodinya masih Kayak 3 bulan ya Bapak umur ya? 3 bulan. Kalau ini kan kambing umur 3 bulan guys. Lihat teman-teman, ini kambingnya sehat umur 3 bulan. 2 bulan setengah ini. 2 bulan setengah yang sehat ya? Anakan sini, anakan sini. Ya. Anakan sini. Perawatan sini. Dan ini contoh kambing yang tua tapi Kambing bodinya rusak. seperti 3 bulan. Tuh. Umur 3 bulan. Ini dilihat dari kotorannya, telepongnya, tembeleknya tidak sesuai dengan tai kambing. Harusnya ini buntir-buntir kayak Kayak kambing, kacang. kayak kacang. Kayak kacang. Ini kayak telepong kayak. Ini nih kambing ini lagi diterapi udah 2 bulan. Udah kelihatan perutnya. Nanti kita tunggu 6 bulan ke depan. Umumnya menerapi kambing itu 6 bulan sampai 8 bulan untuk normalisasi. Oh, seperti kembali. itu. Tapi tergantung lambungnya nanti. Kalau nanti tergantung lambungnya. Kalau lambungnya sehat bisa lebih cepat. Kalau lambungnya rusak juga mungkin agak lama ya Bapak ya. Agak lama, butuh terapi terus, obat-obatan herbal tapi ini ciri-ciri kambing yang rusak. Ini ada 10 ekor di sini mas yang belum. Yang belum Iya, sempurna ya. kambing Pak ya? omblokan ya beli dari pasar udah buangan orang. Udah beda kayak kambing ini udah bagus tuh. Itu anakannya umur 1,5 bulan guys. Ya teman-teman, ini anakan umur 1,5 bulan tapi badannya sudah segar. Segar. Ini lahiran di sini. Lahiran asli sini Pak ya. Lihat bodinya nggak turun walaupun dia lagi nyusuin tapi tetap stabil. Badannya nggak ngelempet. Yang ngelempet. Kalau ini kan umur udah setahun tapi ngelempet. Setahun lebih ini. Setahun lebih. Hampir ada 14 bulanan ini. Dari kepalanya ini udah dewasa. Tapi bodinya masih kecil, ngeringking. Nah, dari kotorannya sudah kelihatan. Sudah beda ya Pak ya. Kambing-kambing nggak sehat. Makanya lagi diterapi. Nanti cara bikin obat ramuan ramuan apa saja nanti dari herbal mas. Dari herbal. Nanti kita kasih tahu yang untuk teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai kambing yang sakit-sakitan bagaimana supaya fit. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk obat-obatan herbal atau yang lainnya nanti di next Ini nggak video. minti nih mas. Dan ini contoh kambing yang Nayir. rusak. Nayir. Nayir ini. Dan beda ya teman-teman sama yang tadi. Oke, segitu saja. Nanti untuk permasalahan obat-obatan herbal, cara perawatan yang lebih lanjut lagi kita di next video ya Pak ya. Iya siap, insya Allah iya untuk ini. Jadi kita hanya cukup sekilas saja untuk memberitahu cara pakan atau perawatan konsistennya lambung atau makanan kambing. Nanti masalah obat-obatan atau yang lain nanti kita di next video. Baik telur-telur teran-teratan, hanya seperti itu saja konten kami hari ini. Tolong di subscribe, like, dan komen jika kami membuat kesalahan sengaja atau tidak sengaja, dan dukung terus channel kami untuk menghilangkan rasa lelah kami atau mengobati lelah kami dan capek kami ya teman-teman. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video kami terbaru. Oke Bapak Kenyong, siap.